ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai bagian di hari Minggu ini, kami membacakan informasi buat jemaat. Yang pertama, berdasarkan Kepres nomor 11 tahun 2020, PP nomor 21 tahun 2020, Perpu nomor 01 tahun 2020, Surat Pengembalaan PGI dan Surat Pengembalaan Majelis Agung. Semua peribadatan yang dilaksanakan di rumah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Apabila ada perubahan-perubahan akan diinformasikan kemudian. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah hari ini. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah terakhir, yaitu Minggu Palmarum. Marilah kita menyambut kehadiran Kristus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita, melalui pujian dan arak-arakan daun palem. Nyanyikanlah Hosiana untuk Raja Damai, Hosiana anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi. Mari kita awali dengan memuji kidung jemaat 161, segala kemuliaan, bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada minggu hari ini dengan kita mengambil satu dan di dalam hati kita mengaku demikian. Sang sumber pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Tuhan yang akan menjadi dasar kepada kita pada saat ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Aku
sebab Engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena kesengsaraanku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan dasar ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam doa, kita serahkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang baik, Allah yang senantiasa memelihara, Allah yang senantiasa menjaga hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang kami bangun pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami di tangan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari sempurna. Seringkali kami melukai perasaan hati sesama kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, pun juga seluruh ciptaan Tuhan yang tertempatkan di sekitar kami. Terlebih ketika di dalam kehidupan kami belum bisa dengan sungguh melakukan apa yang menjadi ajaran dan perintah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga melalui pengampunan yang boleh Tuhan nyatakan dan anugerahkan atas hidup kami Engkau layakkan untuk menghadap tamu yang suci dan kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 417,
baiknya yang pertama dan kedua. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 11 sampai 26. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama dengan para Tuhan di dalam kita berdoa. Senantiasa kami akan rasa syukur terima kasih kami atas setiap berkat dan kekurangan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, terlebih saat pagi hari ini. Di tengah kami bersyukur saat pagi hari ini, ya Tuhan, di mana kami yang senantiasa diberikan lawat Tuhan atas hidup kami. Saat pagi hari ini kami akan membaca, terlebih mendengarkan dari sebagian firman-Mu yang kami percaya bahwa firman adalah berita bagi hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan baca, kami dengarkan. Kami senantiasa mohon akan kemurahan-Mu atas hidup kami. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, terlebih untuk kami lakukan bersama di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami akan baca dan dengarkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Bapak Pendeta Yulius Satria Puro, yang akan membentangkan dari sebagian kebenaran firman. Berkat ya Tuhan, hamba-Mu ini, sehingga apa yang boleh tersampaikan di dalam kehidupan kami bersama, jemaat-Mu, kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 27 ayat 11 sampai 26, yang dalam perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun,
sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barnabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ketika oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barnabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya. Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkannya, terlebih yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga kita masih senantiasa mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Sekalipun memang pada saat ini situasinya mungkin bisa kita katakan tidak seperti biasanya. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang ke-12 ya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tetua-tetua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Bapak
yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah merasakan jatuh cinta? Siapa yang tidak pernah merasakan jatuh cinta? Atau siapa yang tidak pernah merasakan cinta atau mencinta? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah yang namanya merasakan cinta, mencintai atau jatuh cinta. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana atau seperti apakah perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu merasakan jatuh cinta? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini mungkin setiap orang bisa memberikan jawaban yang berbeda karena memang pengalaman seseorang berkaitan dengan cinta atau jatuh cinta itu berbeda-beda. Misalnya saja, ketika jatuh cinta ada yang merasakan bahwa hidupnya senantiasa dilingkupi sukacita, senantiasa dilingkupi kebahagiaan. Tiba-tiba merasa bahwa hidupnya itu ada yang memberikan semangat, ada yang memberikan kekuatan. Tetapi di lain sisi ada juga ketika jatuh cinta itu yang dirasakan sebaliknya, merasakan kesedihan, merasakan ketakutan akan kehilangan, merasakan kekhawatiran. Bahkan juga mungkin ada ketika seseorang merasakan cinta atau sedang jatuh cinta, itu ia mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada saat ini bersama-sama kita akan belajar tentang arti dan makna cinta atau mencintai dari pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks bacaan yang kita baca pada saat ini tadi, khususnya konteks lingkungan sosial yang sedang terjadi pada waktu itu, ialah ada sebuah rasa ketidaksukaan, ada sebuah rasa dengki yang itu dimiliki oleh para imam-imam kepala dan juga tua-tua orang Yahudi kepada Yesus Kristus. Para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi merasa bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah komunitas orang Yahudi ini mendatangkan ancaman bagi posisi dan kehidupan mereka. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka ini dianggap sebagai sebuah hal yang membahayakan. Hal itu mereka rasakan karena mereka menyadari bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka itu membawa banyak sekali perubahan, banyak sekali membawa transformasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Khususnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memberikan sebuah transformasi bagaimana hidup beragama yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan sebuah transformasi pengajaran untuk merombak model keagamaan yang bersifat munafik, yang pada waktu itu sangat jamak dilakukan oleh orang-orang yang ada. Hal itu bisa kita lihat pada Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-39. Di sana diperlihatkan bagaimana Yesus Kristus merombak sifat keagamaan yang munafik. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, para imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak menyukai keberadaan Yesus dan berniat serta memutuskan untuk membunuhnya. Hal tersebut bisa kita lihat pada pasal 27 ayatnya yang pertama yang demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menyampaikan kepada masyarakat Yahudi bahwa Yesus Kristus ini telah melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Yesus Kristus telah melanggar aturan Sabat. Yesus Kristus tidak melakukan apa yang menjadi perintah dan aturan hukum Taurat dan lain sebagainya. Sehingga dengan apa yang disampaikan oleh para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi,
masyarakat Yahudi ini menganggap Yesus bersalah dan layak untuk dihukum. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu keputusan untuk menjatuhi seseorang itu dijatuhi hukuman mati atau tidak, itu tidak terletak pada kekuasaan para imam dan juga tua-tua Yahudi. Karena kita ketahui bersama pada waktu itu bangsa Yahudi berada di bawah penjajahan Kaisaran Romawi. Sehingga ketika mereka berniat untuk membunuh Yesus, yang pertama mereka menganggap dan mereka menarasikan bahwa Yesus ini salah dari sisi keagamaan. Namun karena mereka tidak bisa membunuh Yesus, mereka akhirnya membawa Yesus kepada wali negeri yang di dalam bacaan tadi disebutkan pada ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi memperhadapkan Yesus atau menghadapkan Yesus dengan wali negeri, itu mereka memiliki sebuah niat agar wali negeri ini memberikan hukuman bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dituduhkan oleh para imam dan juga tua-tua Yahudi kepada wali negeri adalah demikian. Mereka mengatakan bahwa Yesus ini menganggap bahwa dirinya sebagai raja orang Yahudi. Artinya Yesus dituduh melakukan makar atau melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Nah, pada waktu itu bagi siapa saja yang memberontak, yang tidak melakukan ketetapan pemerintah, itu hukumannya sangat berat. Dan Yesus diarahkan untuk mendapatkan hukuman yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian, dalam situasi dituduh, difitnah, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan Yesus Kristus, itu di dalam nats kita kali ini tadi dikatakan hanya Dia. Ayatnya yang 12. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apapun. Yesus hanya Dia. Dan perlu kita ketahui Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap diam yang dinyatakan oleh Yesus bukanlah karena Yesus merasa bahwa dirinya kalah. Yesus bersifat diam bukan karena Ia tertekan atau lebih-lebih karena Ia merasakan putus asa. Tetapi Yesus mengambil sikap diam karena itu didasari oleh cinta Yesus yang besar pada manusia. Mengapa kita bisa mengatakan demikian? Karena memang Yesus Kristus tidak melawan, tidak membantah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, itu sebagai wujud kepatuhannya terhadap rencana Allah, yang itu lebih besar untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus tidak melawan dan tidak membantah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya karena Ia mencintai manusia. Yesus ingat bahwa kedatangannya ialah untuk menjadi korban segala dosa dan pelanggaran kita. Di dalam diam, Yesus sedang bekerja. Di dalam diam, Yesus sedang melakukan karya besar yang luar biasa. Dan di dalam diam, Yesus menyatakan cintanya yang besar bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam konteks yang seperti inilah, maka bisa dikatakan kalau diam itu adalah emas. Atau bahkan mungkin bisa dikatakan lebih. Dalam konteks seperti yang dinyatakan oleh Yesus, bisa dikatakan bahwa diam adalah emas, atau bahkan lebih berharga lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah yang terakhir, atau yang kita kenal dengan Minggu Palmarum. Peristiwa Palmarum adalah peristiwa memuliakan Yesus sebagai Raja. Akan tetapi pada saat ini melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Raja yang menang bukan karena mengalahkan para imam. Yesus adalah Raja yang menang bukan karena mengalahkan tua-tua Yahudi,
diam karena ia berkorban. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan seperti kita ketahui pada saat ini bangsa dan negara kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik karena wabah dan virus corona. Dan hingga pada saat ini belum selesai. Bahkan tadi di depan sudah disampaikan bahwa peribadatan kita yang kita lakukan secara online saat ini kita perpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Bangsa Indonesia sedang berjuang melawan virus corona agar tidak semakin banyak menyebabkan kematian dan korban yang itu akan dialami oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang dapat kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini sebagai wujud nyata cinta kita kepada bangsa dan negara kita, sebagai wujud nyata cinta kita kepada sesama kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita diajak untuk tetap diam di rumah kita, yang artinya kita membatasi aktivitas di luar rumah yang kiranya itu tidak amat penting. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kalau itu memang tidak sangat penting. Yang kedua, kita diajak agar mulut kita juga diam. Artinya kita bijak menyampaikan informasi tentang segala hal berkaitan dengan virus corona agar tidak semakin membuat masyarakat dan sesama kita itu mengalami ketakutan. Kita diajak agar mulut kita juga diam. Yang ketiga, kita diajak agar tidak banyak bicara, artinya juga diam, tetapi lebih banyak beraksi, yaitu membantu saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung karena wabah virus corona yang pada saat ini tengah terjadi. Misalnya saja dengan memberikan bantuan berupa makanan, minuman, sembako atau dan lain sebagainya terhadap saudara-saudara kita yang langsung terdampak. Yang itu bisa kita nyatakan, kita lakukan baik di dalam wadah organisasi-organisasi tertentu atau itu bisa kita lakukan secara pribadi. Kalau kita bingung mau membantu disalurkan kemana, sederhana saja. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang itu memang terdampak secara langsung berkaitan dengan situasi dan kehidupannya karena wabah virus corona yang ada, ya kita membantu, memberikan makanan, minuman, sembako dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kita diajak agar tidak banyak bicara, diam, tetapi lebih banyak beraksi. Dan yang keempat adalah kita diajak untuk benar-benar diam dan berdoa di hadapan Allah agar situasi yang pada saat ini terjadi segera membaik. Kita diam, kita mendoakan para pemimpin kita, para dokter, para tenaga medis, para relawan dan juga para korban dan keluarga. Karena dengan begitu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi teladan Kristus dengan kediamannya itu bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta atau mencintai itu banyak ragam dan wujudnya. Di antaranya melalui sikap diam. Sebab di dalam diam itu tidak selalu bermakna atau bersifat positif. Di dalam diam itu tidak berarti tidak ada gunanya. Seperti yang diteladankan oleh Yesus ketika ia ditanya, dicerca, dia diam saja. Ia mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diamnya Yesus Kristus itu ada sebuah cinta yang besar. Cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Oleh sebab itu, marilah kita diam dan diam-diam mencintai. Satu bagi kita. Amin.
kita memperbarui pengakuan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan jemaat dimanapun kita berada, pada saat ini mari kita bawa persembahan kita dan dikumpulkan di tempat yang telah kita sediakan. Sebagai dasar persembahan ini kita ambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Kita iringi hitung PKJ 146 bait 1 dan 2. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, sehingga pada saat ini Kau masih berkenan memelihara kehidupan kami melalui sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Berikan kami kemampuan serta kekuatan agar kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan. Mampukan kami agar kami mampu bersikap diam, karena di dalam diam pun juga mewujud nyata cinta dan kasih. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi saudara kami yang sakit ataupun yang sedang berada dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan. Keluarga yang senantiasa menjaga juga Tuhan kuatkan mereka, sehingga melalui apa yang boleh mereka lakukan
semata-mata juga sebagai wujud nyata cinta kasih-Nya atas anggota keluarga yang pada saat ini tengah mengalami sakit. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka penghiburan dan juga kehidupan. Pada saat ini kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam masa pergumulan di tengah-tengah kehidupan, baik di tengah kehidupan pribadinya, di tengah kehidupan rumah tangganya, di tengah-tengah kehidupan usaha, pekerjaan, dan perekonomian. Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan, sehingga di tengah keadaan yang berat sekalipun, mereka tetap memiliki pengharapan dan tetap setia memandang wajah Kristus sebagai sumber pertolongan yang sejati. Kami juga berdoa bagi kehidupan para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, serta damai sejahtera. Kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang masih melakukan aktivitas dan tugas belajar mereka, khususnya bagi anak-anak kami yang pada saat ini juga tidak bisa melakukan pendidikan seperti pada umumnya, belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga berikan semangat kekuatan bagi mereka, sehingga dimanapun mereka mengupayakan pendidikan demi masa depan mereka, itu bisa mereka lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menanti dan mengharapkan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan dan mengharapkan buah hati di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, pun juga seluruh cita-cita, angan-angan, rancangan yang dimiliki oleh anak-anak kami, semuanya kami serahkan di dalam kasih Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik, rencana yang terindah atas masa depan anak-anak kami. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang hingga saat ini masih berada dalam situasi tidak baik, masih berada dalam situasi belum normal karena wabah virus corona yang belum juga usai dan belum berlalu. Oleh sebab itu kami serahkan para pemimpin kami yang mengambil kebijakan, yang memutuskan segala hal berkaitan dengan bagaimana memerangi wabah virus corona yang kami hadapi bersama-sama. Tuhan berikan mereka kekuatan kebijaksanaan agar segala sesuatu yang diputuskan benar-benar bisa membawa kedamaian, membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan terlebih semuanya berkenan di hadapan. Kami juga menyerahkan para dokter, para tenaga medis, para relawan, para korban dan keluarga korban, pun juga orang-orang yang terdampak secara langsung atas wabahnya virus corona. Kiranya Tuhan itu sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberkati mereka, sehingga sungguh di tengah segala keberadaan yang ada, mereka tetap bisa merasakan kasih pemeliharaan. Dan pada saat ini kami pun juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, sehingga melalui persembahan ini kami bersama-sama bisa semakin lebih baik lagi untuk boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga, damai sejahtera di tengah-tengah hidup berpelayanan kami dimanapun kami berada. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga akan mengakhiri ibadah kami, akan kembali melakukan aktivitas kegiatan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati dan membimbing kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi sahabat kami, doa permohonan ucapan syukur kami, yang semuanya hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
undang untuk bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mundurlah dari tempat ibadah ini dengan senantiasa mengingat firman Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Dia mencintai umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama bisa meneladaninya. Kita belajar untuk diam, dan di dalam diam kita mencintai Allah dan sesama kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama dan yang kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat darinya melalui apa-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus tercurah atas jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.